Vonis ini yang sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim di juru persidangan Pengadilan Tipikor Palembang, di mana terdakwa Johan Anwar berstatus wakil Bupati Oku dinyatakan bersalah melakukan perbuatan korupsi di juru pengadaan TPU di Kabupaten Oku dengan anggaran dana sebesar 6 miliar rupiah lebih. Juru vonisnya Majelis Hakim menetapkan hukuman selama 8 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah dengan subsidiar 6 bulan kurungan. Selain itu, terdakwa Johan Anwar pun dihukum bayar duit pengganti sebesar 3,2 miliar rupiah dengan subsidiar 1 tahun penjara. Lalu terdakwa Johan Anwar pun dihukum pencabutan hak politiknya selama 5 tahun. Menurut keterangan kuasa hukum terdakwa nerangga terkait vonis dewek, pihaknya menghormati putusan tersebut. Namun di putusan tidak ada nilai keadilannya, sehingga ke depan rencananya pihak terdakwa bakal melakukan upaya banding. Momen sekarang itu mengakui ada masyarakat menerima dana dari ganti rugi gitu loh. Kalau di sini terkesan majelis hakim seperti membatalkan proses pengadaan karena tidak sesuai prosedur, jadi pengadaan itu dianggap nggak pernah ada. Terus aset yang sudah dicatat oleh sama pemerintah Oku berarti aset apa dong? Halu dong kalau gitu. Bahasa saya sekarang tuh halu dong, berarti aset itu dicatat gitu loh. Karena sendiri majelis hakim mematahkan bahwa ini tidak ada pengadaan terkesan. Jadi kita harus balikin buat duit negara. Jadi pengadaan itu nggak ada, sia-sia gitu loh. Nah disitulah banyak kontradiksinya gitu loh. Terkesan majelis hakim memaksakan berupaya selera KPK ini klop gitu loh. Gitu. Nah, jadi kalau memang dia pertahanan itu akan menjadi rancu karena kepemilikan si pemilik tanah yang sudah menerima uang itu bagaimana statusnya, dan tanah itu apakah dibatalkan terus dikembalikan kepada kita, nggak ada juga putusannya seperti itu kan gitu. Sedikit tanggapannya ya, status tanahnya itu. Jadi menurut banding sambil kita terus mencari terobosan-terobosan hukum. Apakah nanti bisa saja pemilik tanahnya mengajukan gugatan perdata, bisa saja nanti. Kita terobos hukum ini bagaimana? Karena menurut kami ini sangat-sangat unik. Sedangkan dari pihak KPU dewek terkait vonis ini pihak terdakwa banding, maka dari JPU pun bakal ngambil langkah banding juga. Dalam KUHP itu kan diatur tentang bagaimana tata cara atau hak dari tersangka atau terdakwa untuk hak ingkar. Silahkan. Kami punya bukti-bukti. Bukti-bukti itu kami peroleh dari keterangan saksi. Iya, keterangan saksi. Mungkin dipertegas oleh kakak, fakta sebelumnya itu berapa komisi yang dia terima? Yang pertama itu ada 1,5 miliar. Itu yang kemudian ditransfer ke Hendra Meisa, kemudian bersama-sama dengan saudara Rizky, kemudian dilakukan penarikan, dan uang 1,5 miliar itu ke terdakwa. Itu yang pertama. Panjar. Kemudian panjar apa itu? Panjar uang. Ya, itu kan diperoleh setelah beberapa hari setelah uang yang 5,7 miliar itu masuk ke rekening Johan Anwar. Ya, tapi bukan hanya 1,5 miliar. Iya, masih ada yang lainnya. Nah, untuk yang lain itu nanti kami tuangkan dalam surat tuntutan. Tetapi, ya, sekali lagi bahwa yang pertama, dalam diri terdakwa terdapat kualitas perbuatan melawan hukum, bukan hanya dilakukan oleh Umirtom atau teman-temannya dari Pemda, tetapi yang bersangkutan juga melampaui kewenangannya. Itu disebut dengan melawan hukum. Kemudian Sri Febriandi, PAL TV.